Oke, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Oke, alhamdulillah atas kehadiran dan partisipasi teman-teman pada perkuliahan hari ini. Kita pada kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan perkuliahan online kita ya. Jadi hari ini kita bisa kuliah via Google Meet ya. Jadi setidaknya ini kita berusaha untuk mengobati ya rasa kerinduan kita untuk kuliah seperti biasa, kuliah normal. Walaupun ini dianggap katanya new normal, kenormalan baru, tapi bagi saya ini tetap sangat tidak normal ya. Karena bagaimanapun perkuliahan itu tidak hanya tentang kita mentransfer ilmu pengetahuan, tapi dalam kuliah itu juga banyak aspek, termasuk aspek interaksi sosial, kemudian ada juga aspek akhlak dan lain sebagainya. Karena akhlak itu tidak bisa diteorikan, tidak hanya bisa dibicarakan, tapi juga perlu dipraktekkan di ruang-ruang kelas ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khususnya pada bulan ini kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan ya. Jadi tetap semangat puasanya dan juga tetap semangat kuliahnya ya. Karena bagi saya puasa itu setidaknya ada dua dimensi penting di dalamnya. Dimensi yang pertama itu ada dimensi takhalli ya. Jadi dimensi pengkosongan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama, termasuk di dalamnya mengkosongkan perut dari makanan dan minuman, dan mengkosongkan pikirannya dari hal-hal yang negatif dan maksiat, termasuk juga mengkosongkan hati dari berburuk sangka dan berpikiran atau memikirkan sesuatu yang negatif ya. Makanya kan katanya kalau puasa ini kalau makannya tidak teratur, asam lambungnya bisa naik, tapi insya Allah asam auratnya menurun ya. Karena perut lapar, jadi hal-hal yang maksiat itu juga insya Allah diminimalisir dengan puasa. Dan selanjutnya dimensi yang kedua adalah tahalli ya. Jadi mengisi diri dengan hal-hal kebaikan, dengan sesuatu yang positif. Itu dua aspek penting pada puasa. Jadi tidak hanya menahan lapar haus, tidak hanya menahan diri dari berbuat yang dilarang dalam agama, tapi juga mengisi dengan sesuatu yang positif, yang baik. Maka semoga dengan kuliah kita pagi ini itu bagian atau cara kita untuk mengisi puasa ini, mengisi kegiatan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang positif. Karena dalam suatu hadis Nabi itu kan dijelaskan oleh Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Jadi banyak kata Nabi orang yang berpuasa tapi ia hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa ini tidak bicara hanya tentang menahan diri dari lapar dan haus, tapi puasa ini bagaimana cara kita juga menahan diri dari hal-hal yang terlarang dalam agama. Jadi menahan untuk tidak berbicara yang kotor, menahan untuk tidak melihat yang maksiat, mendengarkan sesuatu yang dilarang, dan juga berpikiran yang negatif. Itu puasa. Jadi ada banyak dimensi dalam puasa, maka diantaranya juga ada proses tahalli dan takholi dalam berpuasa. Alhamdulillah, semoga kuliah pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan berkah ya dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, saya langsung akan share ya materi kita pada hari ini. Saya harap nanti teman-teman jika ada kendala dalam presentasi saya, suaranya hilang ataupun nanti slide-nya tidak bisa terlihat, mohon langsung disampaikan di interupsi ke saya ya. Baik, ini sudah muncul belum slide dari saya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sesi perkuliahan kita ya, pasca middle test ya. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang tema tentang hukum Islam dalam pandangan kelompok tradisionalis, modernis, dan moderat. Jadi kalau kita bicara hukum Islam dari konteks syariat atau dari konteks idealnya ya, bagi kita sudah selesai kan, sudah clear bahwa hukum Islam itu datang dari Allah melalui Rasulnya.
yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun dari konteks realitas empiris, nah hukum itu nanti kemudian dipahami oleh umat Islam yang berbeda latar belakang, pendidikan, sosial, psikologis, politik nanti, dan sebagainya, kemudian melahirkan berbagai paham pemikiran yang berbeda satu sama lain. Jadi di antara pemikiran tersebut nanti ada yang bercorak tradisionalis, modernis, moderat, eksklusif, inklusif, kultural, dan sebagainya. Jadi mohon ya ini dipahami, kita bicara hari ini aspek hukum Islam dari konteks realitas empiris. Pemahaman umat Islam tentang hukum Islam, bukan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam itu sudah clear, sudah selesai, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana pemahaman umat Islam tentang hukum Islam, di mana umat Islam itu nanti dia notabene-nya punya latar belakang yang berbeda satu sama lain, baik aspek pendidikannya, sosialnya, nanti psikologisnya, politiknya, dan kondisi yang mengitari mereka. Itu nanti yang memunculkan berbagai paham dan kelompok ya keagamaan dalam Islam. Nah, nanti melahirkan berbagai macam corak pemahaman di dalam beragama, khususnya dalam hukum Islam, yaitu ada tradisionalis, nanti yang kita bahas hari ini modernis dan moderat. Jadi jangan difahami mohon ini, wah Bapak ini berarti mengkotak-kotakan Islam. Ada Islam yang moderat, yang tradisional, ada yang liberal dan sebagainya. Enggak, kita tidak berbicara hukum Islamnya secara idealnya, tapi kita bicara hukum Islam secara empiris, realitas. Jadi realitas empirisnya yang kita lihat. Bagaimana hukum Islam ini dipahami oleh kaum muslimin di tempat dan di keadaan mereka masing-masing gitu ya, di kondisi mereka masing-masing. Jadi ada 3 yang nanti kita akan bahas. Itu kelompok tradisionalis, modernis, dan moderat. Kita akan lihat bagaimana masing-masing ciri dan corak pemikirannya. Nah baik ya. Jadi pada slide yang ini saya akan berusaha untuk ya mengkonfrontasikan 2 aliran pemikiran tentang hukum Islam yang saya sebut dengan aliran tradisionalis dan aliran modernis. Ini saya sengaja saya hadap-hadapkan, saya konfrontasikan karena memang 2 aliran ini saling berkonflik satu sama lain. Jadi nanti kita bandingkan bagaimana corak pemikiran masing-masing. Memang kita harus akui di tengah-tengah masyarakat 2 pemahaman ini cukup mendominasi dan kerap mereka saling berkonflik satu sama lain ya kan. Jadi masing-masing menunjukkan eksistensinya, menunjukkan bahwa mereka yang benar dan yang lain salah gitu kan. Dan dua-duanya ini masing-masing juga punya kecurigaan ya antara satu sama lain, saling kemudian melahirkan tuduhan-tuduhan yang memang kurang mengenakan. Meskipun sama-sama Islam, tapi nanti mereka saling memberikan lontaran tuduhan dan kecurigaan. Di antaranya misalnya kaum tradisionalis mencurigai kaum modernis ini sebagai orang-orang yang sudah menyimpang pemahamannya terhadap hukum Islam. Nah itu tuduhannya kaum tradisionalis terhadap modernis. Sebaliknya, kaum modernis juga memberikan lontaran tuduhan kepada kaum tradisionalis yang dianggap bahwa penyebab kemunduran, kejumudan agama Islam saat ini itu karena adanya kaum tradisionalis yang mereka ini berpikirnya sangat statis, anti perubahan. Itu yang kemudian menyebabkan umat Islam sampai saat ini tidak maju-maju lagi. Kalau dulu pernah mengalami kemajuan, perkembangan yang sangat luar biasa, tapi saat ini sudah mulai mengalami penurunan katanya. Kenapa? Nah itu diakibatkan karena hadirnya kaum tradisionalis yang sangat berpikirnya itu sangat mundur ke belakang dan mereka sangat anti terhadap perubahan. Nah nanti pada perkembangan selanjutnya mereka saling nanti menunjukkan identitasnya untuk mempertahankan eksistensinya masing-masing. Baik ya, kita langsung lihat bagaimana ciri atau karakter masing-masing kelompok ini dalam memahami hukum Islam. Yang pertama ya. Nah, kaum tradisionalis memahami ya, mereka ini adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah secara tekstualis, literalis ya. Artinya apa bunyi teks Al-Quran maupun hadis secara lahir itulah pemahaman yang sebenarnya. Tidak ada interpretasi, tidak ada penafsiran lain bagi mereka. Kalau teksnya berbunyi seperti itu, ya sudah, itulah pemahamannya, itulah kebenarannya. Nah itu bagi kaum tradisionalis.
Nah, sebaliknya bagi kaum modernis ya, mereka ini adalah kelompok yang berusaha untuk merasionalisasikan hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis serta menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan saintek. Nah, ini ya perbedaan mereka. Jadi bagi kaum modernis ini mereka berusaha untuk memahami teks Al-Quran itu tidak hanya pada ranah teks tapi pada ranah konteksnya. Jadi mereka tidak terpaku pada bunyi teks, pada lahir teks, tapi berusaha untuk menggali makna dan semangat pada teks itu. Makanya bagi mereka teks itu tidak bisa lepas dari konteks. Nah, itu pemahaman orang modernnya. Karena kalau kita lihat memang dari segi definisinya saja, tradisionalis itu kan berarti orang-orang yang sangat berpegang pada tradisi, kebiasaan. Jadi mempertahankan status quo yang ada, itu tradisionalis. Sedangkan modernis dari segi bahasa itu kan model baru kan. Modernis itu kan ada sesuatu yang baru. Ya. Model baru. Nah, itu memang mereka tawarkan, berusaha untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Maka dalam ranah ini mereka punya perbedaan yang cukup signifikan dalam memahami hukum Islam. Misalnya ya, saya contohkan dalam konteks ini dalam persoalan kepemimpinan perempuan. Bagi kaum tradisionalis, perempuan itu dilarang sampai kiamat menjadi seorang pemimpin. Dalil mereka kan dalam Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran ayatnya kan jelas, ini sangat populer. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagi mereka maknanya bahwa laki-laki itu adalah perempuan, pemimpin bagi perempuan. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang berbunyi lan yufliha qaumun walau amrahum imro'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum kalau dia dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, dari hadis dan Al-Quran ini menjadi pedoman dan dasar mereka melarang perempuan itu menjadi pemimpin sampai hari kiamat. Nah, itu pandangan tradisionalis. Mereka menyimpulkan hukum Islam itu berdasarkan pada bunyi teks Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, sebaliknya nanti pandangannya kaum modernis ya, memahami tentang kepemimpinan perempuan itu mereka tidak fokus pada teksnya saja, tapi berusaha memahami konteksnya. Jadi menurut mereka hadis tadi yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan, itu bagi mereka lihat konteksnya dulu, kata mereka. Hadis ini bagi mereka itu bentuk kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Pada zaman itu ya, bukan Al-Quran dan hadis nih, bukan menurut Al-Quran dan hadis, tapi menurut zaman itu, pandangan orang-orang zaman itu bahwa laki-laki itu posisinya di atas dari perempuan. Perempuan itu sebagai makhluk nomor 2. Itu pandangan secara umum dunia, tidak hanya terjadi pada masyarakat Arab pada saat itu, tapi dunia secara umum. Nah, kata mereka hadis ini justru bentuk kebijaksanaan Nabi, jangan mengangkat perempuan sebagai pemimpin pada saat itu saja. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan pertentangan yang sangat luar biasa dari masyarakat, khususnya bagi kaum laki-laki. Maka tidak akan pernah beruntung suatu kaum kalau mengangkat perempuan pada saat itu, kata mereka. Makanya kan pada zaman itu juga di seluruh dunia itu kan perempuan ini dianggap sebagai makhluk nomor 2. Kemudian mereka ini wilayahnya hanya pada wilayah domestik, di rumah saja, tidak boleh keluar. Makanya kan dulu pernah ada ya, luar biasa itu kontroversi ketika ada seorang perempuan yang ingin menjadi dokter, itu ditolak habis-habisan. Ini di barat ya, kita cerita di barat, di Perancis kalau tidak salah. Itu ada seorang perempuan yang ingin jadi dokter, itu ditolak habis oleh semua dokter laki-laki pada saat itu. Karena pada saat itu yang jadi dokter hanya seorang laki-laki. Perempuan itu sesuatu yang sangat aneh sekali kalau ada perempuan jadi dokter. Tapi kemudian ada seorang perempuan yang ingin jadi dokter, itu habis dikecam. Bahkan konon katanya itu sempat dibunuh perempuan itu. Nanti teman-teman baca itu, sejarahnya ada. Nah, itu pandangan dunia pada saat itu. Sehingga menurut mereka hadis itu hanya berlaku pada zaman itu saja. Karena memang pada saat itu ada kesenjangannya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi zaman ini situasinya sudah berubah drastis. Tidak ada larangan lagi bagi perempuan menjadi pemimpin. Nah, itu pandangan kaum modernis ya. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Termasuk ketika mereka memahami ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata mereka qawwam itu tidak hanya berarti pemimpin, tapi qawwam itu juga bisa berarti meluruskan perempuan. Karena mereka mengaitkan dengan hadis istausu bin nisa fa innahunna khuliqat min dila'in alaj.
berbuat baiklah kepada perempuan karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya apa? Ini bukan makna literat ini ya, makna tekstual bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tapi ini bermakna kiasan bahwa perempuan ini adalah makhluk yang tidak bisa dikerasi. Mereka ini cara berinteraksi, bersosialisasi dengan mereka itu dengan cara-cara yang lembut. Jadi kalau dikerasi itu kan tulang itu bisa patah. Nah itu perumpamaannya perempuan. Maka di satu sisi Nabi juga menganalogikan perempuan itu seperti kaca, seperti cermin. Cermin itu kan kalau sudah jatuh maka dia tidak bisa tersambung dengan sempurna lagi. Nah itu perempuan. Ketika perempuan itu dikhianati, maka mereka tidak bisa memberikan kepercayaan mereka lagi 100%. Nah itu analogi ya Nabi. Jadi dianalogikan dengan tulang rusuk. Maka tugasnya laki-laki ini adalah qawwam, meluruskan tulang rusuk itu. Jadi tidak mengerasi tapi meluruskan dengan lembut. Nah maka artinya itu apa? Meluruskan perempuan. Jadi bukan berarti memimpin. Nah itu pandangannya kaum modernis ya. Jadi mereka berusaha untuk merasionalisasikan teks-teks Al-Quran dan hadis, kemudian disesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi saat ini. Oke, yang kedua, kaum tradisionalis ini mereka berkiblat pada ulama-ulama terdahulu yang dianggap kompeten dan ahli dalam hukum Islam. Maka rujukan mereka itu adalah ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Menurut mereka, hukum Islam itu sudah selesai dikodifikasi, disusun oleh zaman Nabi, sahabat, dan para ulama. Setelah itu tidak ada lagi perubahan hukum Islam. Nah itu kaum tradisionalis ya, memahami itu. Jadi kalau kita ibaratkan bagi mereka hukum Islam itu adalah patung yang dibuat pada abad ke-7 sampai ke 10 Masehi lah. Kemudian itu tidak boleh disentuh oleh sejarah dan tidak boleh ada perubahan. Nah itu anggapannya. Ilustrasi bagaimana posisi hukum Islam bagi kaum tradisionalis. Itu bagi mereka sudah selesai. Tidak boleh ada lagi perubahan, tidak boleh ada lagi diotak-atik. Nah sebaliknya nanti bagi kaum modernis, mereka ini berusaha keras untuk melakukan reinterpretasi, ya, menafsirkan kembali dan melakukan pembaharuan terhadap hukum-hukum Islam yang disusun oleh ulama-ulama sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi bagi mereka ijtihad itu selalu terbuka. Bagi kaum tradisionalis ijtihad itu sudah tertutup, sudah selesai. Pada zaman Nabi, sahabat dan para ulama mazhab sudah selesai, tidak boleh diganggu-gugat. Bagi kaum modernis tidak. Pintu ijtihad itu selalu terbuka sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi hukum itu nanti bisa berubah, tergantung nanti kondisi, situasi, zaman, dan adat masyarakat. Nah itu pandangan-pandangan mereka terkait hukum Islam. Jadi kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya dalam memahami hukum Islam ya. Jadi kalau menurut tradisionalis, hukum Islam itu yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih itu dianggap sebagai sesuatu yang kebenarannya mutlak dan absolut. Nah ya, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan pada konteks tertentu nanti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih itu berada pada posisi yang sejajar. Jadi sama-sama kebenarannya itu mutlak dan berlaku sepanjang zaman. Bagi kaum modernis enggak. Fikih itu ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu mereka statusnya fikih, pemahaman, penafsiran. Yang pemahaman dan penafsiran itu nanti sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Artinya fikih itu sifatnya kontekstual. Dia bisa berubah-ubah. Kebenarannya itu relatif dan tentatif. Relatif itu artinya tidak mutlak, tidak absolut kebenarannya, dan tentatif itu artinya bisa berubah-ubah. Tergantung zamannya. Kalau zamannya berubah ya hukum juga harus berubah dong. Nah itu pemikiran mereka ya. Kita lanjut nanti, kita kasih contoh-contoh yang lainnya. Nah kemudian kaum tradisionalis ini mereka sangat eksklusif atau tertutup dengan kelompok pemikiran atau pandangan selain kelompok mereka. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang beda dengan pandangan mereka, itu menurut mereka salah, keliru. Bahkan pada puncaknya mereka bisa menyatakan pandangan itu kafir, sesat. Nah itu bagi kaum tradisionalis, mereka menutup diri
dengan pandangan-pandangan yang lain. Hanya kelompok mereka yang paling benar. Itu cirinya kaum tradisionalis. Dengan kaum modernis ini mereka lawannya, bersifat inklusif dan terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan baru terhadap hukum Islam. Karena memang dari awal kelompok ini lahir ya sebagai kelompok yang semangat pembaharuan, semangat tajdid ya. Jadi berusaha untuk melakukan reformasi hukum Islam agar sesuai dengan zaman. Sehingga pandangan-pandangan baru, pemikiran-pemikiran baru yang kira-kira ini bisa dimasukkan dalam hukum Islam dan ini sesuai dengan zaman, ya sudah mereka masukkan. Jadi mereka sangat terbuka dengan berbagai macam pemikiran. Bahkan mereka nanti masukkan pemikiran barat, pemikiran timur, pemikiran dari berbagai macam peradaban mereka masukkan, mereka sesuaikan dengan hukum Islam agar bagi mereka hukum Islam itu relevan dengan setiap zaman dan waktu yang ada. Nah, itu pemikirannya kaum tradisionalis dan modernis. Maka kalau kita lihat itu kan cara-cara berpakaian mereka itu kan, kaum tradisionalis ini ya pakaiannya ya modelnya model-model klasik lama. Mereka tidak mau, bahkan dulu kan pasca kemerdekaan itu pernah ada fatwa para ulama yang mengharamkan dasi dan jas gitu kan. Mereka menolak itu. Itu cirinya kaum tradisionalis. Bagi mereka jas kemudian dasi kemudian bercelana itu adalah peradabannya barat. Mereka tolak habis-habisan tuh. Sebaliknya nanti kaum modernis, oh enggak apa-apa, itu bukan masalah hukum Islam kok, itu hanya masalah tradisi. Nah, kita lihat nih perbedaan yang juga mencolok. Kaum tradisionalis tidak membedakan mana hukum Islam dan tradisi, sedangkan kaum modernis berusaha merasionalisasikan hukum Islam dan membedakannya dengan tradisi. Nah, ini perbedaannya antara tradisionalis dan modernis. Kaum tradisionalis itu beranggapan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan agama itu juga adalah agama. Ya. Misalnya kita contohkan dalam hal berpakaian. Itu kan kita diwajibkan untuk sitrul aurat ya, menutup aurat. Kan ayatnya, hadisnya itu jelas banyak memerintahkan kita untuk menutup aurat, termasuk pada bagi perempuan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Itu kan menjadi dasar atau dalil bagi para ulama wajibnya perempuan menutup auratnya. Nah, bagi mereka selain menutup aurat, pakaian, cara berpakaian zaman Nabi, sahabat itu juga bagian dari agama. Padahal itu bagi kaum modernis itu adalah tradisi. Cara berpakaian, model berpakaian itu tradisi. Makanya kan kaum tradisionalis ini mereka pakai sorban, pakai jenggot, kemudian berpakaian ala-ala cara-cara Nabi. Jadi berusaha untuk sedekat mungkin, semirip mungkin dengan cara berpakaian Nabi. Bagi kaum modernis, enggak. Yang menjadi kewajiban itu adalah menutup auratnya. Sedangkan cara berpakaian, model berpakaian itu adalah tradisi. Tolong bedakan mana hukum Islam, mana tradisi keagamaan. Kalau cara berpakaian, model berpakaian itu tradisi. Tradisi itu nanti bisa berubah-ubah sepanjang zaman, tergantung situasi, kondisi, dan tempatnya. Nah, maka itu bukan bagian dari hukum Islam. Jadi tidak perlu repot-repot pakai jenggot, kata mereka. Pakai jubah, pakai sorban, lain sebagainya. Itu adalah budaya Arab. Tolong bedakan antara mana hukum Islam dan mana tradisi. Nah, itu ya cara pandang keduanya. Termasuk misalnya dalam persoalan penentuan awal bulan yang kemarin ya. Kita baru masuk awal bulan Ramadan. Itu kan ada dua kubu. Kubu ruqyat dan kubu hisab kan ya. Dalam menentukan awal bulan, kubu ruqyat ini memang yang mewakilkan atau merepresentasikan kaum tradisionalis. Bagi mereka, satu-satunya cara untuk menentukan awal bulan itu hanya ruqyah. Sebagaimana zaman Nabi. Nabi itu melakukan ruqyah untuk menentukan awal bulan. Hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin. Bahwa kata Nabi, berpuasalah karena melihat hilal, berhari raya karena melihat hilal. Jelas suruh untuk ruqyah. Bagi kaum modernis enggak. Intinya pada hadis ini adalah berpuasa. Puasanya yang wajib. Sedangkan cara untuk menentukan puasa itu tergantung situasi, kondisi, dan zamannya, kata mereka. Pada saat itu zamannya belum berkembang teknologi, maka cara yang paling mudah dilakukan pada zaman Nabi adalah ruqyah hilal. Dengan mata telanjang itu kan cara yang paling mudah, paling gampang digunakan pada zaman itu. Nah, pada saat ini, kata orang-orang modernis, sains dan teknologi ini sudah berkembang sedemikian pesat. Maka
ruqyah itu bisa digantikan dengan hisab, dengan perhitungan-perhitungan astronomis yang dianggap mereka lebih akurat dan tidak terhalang apapun, awan, tidak terhalang mendung dan sebagainya. Kalau ruqyah banyak kelemahan, sedangkan hisab itu cukup di rumah kita bisa memprediksi kapan hilal itu muncul, dan baik itu setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Itu keuntungannya hisab kata mereka. Maka mereka gunakan hisab, ya. Jadi mereka berusaha membedakan nih, mana ajaran Islam, mana tradisi. Kalau tradisi berarti bukan ajaran Islam dong. Itu berkaitan dengan situasi kondisi saat itu. Maka harus fokusnya pada hukum Islam kata mereka. Nah itu ya. Kemudian, nah ini cirinya juga yang terakhir, kaum tradisionalis ini tidak menghargai dan menerima produk sains, teknologi, dan kemajuan zaman. Itu tadi, mereka menutup diri dengan hal-hal yang baru. Bagi mereka hukum Islam itu sudah selesai. Zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman para imam mazhab. Tidak mempengaruhi sama sekali terhadap perubahan hukum Islam. Bagi kaum modernis sebaliknya, mereka berusaha untuk melakukan relevansi dan reaktualisasi hukum Islam dengan temuan-temuan sains. Nah itu kan saat ini kan terlihat sekali nih, zaman pandemi ini kan terlihat sekali dua kubu ini kan, kaum tradisionalis dan modernis ya kan. Makanya kaum tradisionalis menganggap bahwa corona itu kita tidak takut corona, kita hanya takut sama Allah kan. Sholat tetap berjamaah, shafnya tetap harus rapat sebagaimana zaman Nabi. Wah itu kaum tradisionalis. Mereka menolak dengan adanya hal-hal yang baru dalam beragama, termasuk karena adanya pandemi ini. Bagi kaum modernis enggak. Kita sholat tetap sholat wajib ya. Tapi dalam hal nanti softnya karena pandemi ya sudah silahkan dikasih jarak misalnya 1 meter masing-masing. Atau nanti boleh pakai masker dan sebagainya. Itu mereka menerima perbedaan pendapat itu. Perbedaan hukum Islam atau ada perubahan hukum Islam karena ada perubahan zaman, kondisi, dan kebiasaan masyarakat. Jadi teman-teman nanti bisa analogikan dengan persoalan-persoalan yang lain. Ini gambaran umum perbedaan yang mendasar antara kaum tradisionalis dan modernis dalam memahami hukum Islam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut contoh-contohnya ya di diskusi saja nanti karena waktunya agak mepet. Terakhir, nah hukum Islam perspektif kelompok moderat. Kelompok ini bisa dibilang muncul baru-baru ini saja ya. Dan kelompok ini sebenarnya lahir yang berusaha untuk menjembatani antara kelompok modernis dan kelompok tradisionalis yang semakin mencolok di tengah masyarakat. Maka muncullah kelompok Islam moderat ini yang berusaha untuk mengambil jalan tengah. Dan saat ini memang Islam moderat ini lagi ramai sedang digaungkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Makanya saya di sini gambarkan ada Presiden Jokowi, kemudian ada menteri-menterinya itu kan. Itu memang simbol pemerintah Islam moderat itu. Dia berusaha untuk mengambil jalan tengah terhadap perbedaan-perbedaan kelompok yang ada. Kita lihat ciri-cirinya. Kelompok ini mengedepankan jalan tengah dalam beragama, khususnya dalam memahami hukum Islam ya. Tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Nah itu ya maksudnya. Tidak terlalu kiri, tidak terlalu liberal, tidak terlalu modernis, tidak terlalu kanan, tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu tradisionalis ya. Jadi berusaha untuk jalan tengah. Makanya kan dasar mereka itu kan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya umur, urusan itu ada di tengah-tengah. Kemudian di ayat kan juga dijelaskan wal takum minkum ummatan wasatan litakunu syuhada. Jadi jadilah kalian itu umat-umat yang pertengahan saja. Tidak usah berlebihan. Wala taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam beragama. Karena kita tidak beragama juga tidak bagus. Mabuk agama berlebihan dalam beragama itu juga tidak baik. Maka tengah-tengah saja. Nah itu ya pandangan mereka dalam beragama, khususnya dalam memahami hukum Islam. Kemudian kaidah yang mereka gunakan dalam hukum Islam apa? Al-muhafazatu ala qadimil sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi yang ada, jadi tetap dijaga, tetap dipertahankan, tapi juga tidak menutup diri dengan perubahan, dengan sesuatu yang baru. Maka mereka juga menggunakan wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru yang dianggap itu maslahat dalam beragama. Nah, nanti saya contohkan, saya kasih dulu ciri-cirinya dan karakternya. Nah, mereka berusaha menyesuaikan konteks ya,
penerapan hukum Islam dengan perkembangan dan kemajuan zaman, namun juga tidak meninggalkan tradisi. Nah, kalau kaum tradisional tadi mereka mempertahankan tradisi tapi menolak kebaruan. Sebaliknya kaum modernis ya menerima kebaruan tapi kemudian mereka meninggalkan tradisi. Nah, bagi kelompok moderat tidak. Kita tetap berusaha menerapkan hukum Islam dan kita sesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi, tapi juga tidak meninggalkan tradisi yang sudah dibangun oleh para ulama sebelumnya. Kemudian, mengedepankan aspek teologis, hablum minallah, namun tidak melupakan aspek humanis, hablum minannas. Jadi, iya aspek ketuhanan iya, teologisnya juga iya memang kita kedepankan, ketauhidannya memang kita utamakan, tapi juga tidak melupakan sisi-sisi kemanusiaan. Maka hukum Islam itu juga harus hukum yang berbasis pada kemanusiaan. Nanti makanya kan muncul ada nanti berusaha untuk mempertemukan antara Islam dan hak asasi manusia. Itu nanti ciri-ciri Islam moderat. Jadi hukum hak HAM ini kan muncul dari tradisi barat, Islam ini kan muncul nanti dari Nabi dan Rasulnya, dari Allah. Mereka coba pertemukan itu. Jadi bagaimana hukum Islam ini ya kita sesuai dengan kehendak Allah, tapi juga sangat mengedepankan sisi kemanusiaan manusia. Jadi tidak menolak manusia, tidak meremehkan, tidak merendahkan manusia. Itu ciri hukum Islam bagi kelompok moderat. Dan yang terakhir, mempertemukan antara wahyu dan akal dalam memahami hukum Islam. Kalau kelompok tradisionalis terlalu condong terhadap wahyu, sedangkan kaum modernis itu sangat condong pada akal. Nah, bagi kaum Islam moderat itu berusaha untuk mencari jalan tengahnya, mencari titik temu antara wahyu dan akal. Bagi mereka, wahyu itu tidak akan bisa bunyi bahasanya itu kalau tidak diterjemahkan oleh akal. Jadi wahyu itu kalau kita ibaratkan seperti sinyal HP, itu kan tidak berfungsi apa-apa kalau tidak ada HP-nya. Nah, fungsi akalnya seperti HP. Ya, jadi dia menerjemahkan sinyal-sinyal itu nanti dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Nah, itu fungsi akal. Jadi akal ini berfungsi untuk menerjemahkan wahyu itu kemudian agar relevan, agar sesuai dengan manusia sebagai objeknya. Makanya kan Al-Quran itu kan apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Tuhan itu kan tidak berbahasa. Dia tidak ada suara kan, wala harfun ya, wala sautun, tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi kemudian kenapa ada bahasa Arab yang muncul? Nah, itu karena biar sesuai dengan konteks tempatnya, turunnya di Arab. Kalau Islam itu wahyu Allah itu kemudian turunnya di Indonesia, saya yakin bahasanya bahasa Indonesia. Turunnya di Banjar, bahasa Banjar. Makanya kan kitab-kitab Melayu itu bahasanya Banjar. Kenapa bahasa Banjar, bahasa Melayu? Menyesuaikan dengan konteks tempatnya. Maka itulah peran akal dalam memahami wahyu. Nah, ini ciri-ciri yang mendasar ya pada kelompok Islam moderat. Makanya misalnya kita lihat contohnya, realisasi dari pemikiran Islam moderat. Misalnya dalam KHI itu kan. Dalam perkawinan misalnya kan, syarat perkawinan itu sah kalau dia dicatat. Ya, dicatat. Ya. Jadi ada istilah dicatat baru dia dianggap sah menurut KHI dan menurut undang-undang. Nah, hukum ini muncul, kenapa harus dicatat? Ini muncul karena perubahan zaman, karena kemajuan zaman. Zaman Nabi kan tidak ada syarat, tidak ada rukun bahwa pernikahan itu harus dicatat kan. Jadi cukup ya harus ada mempelainya, antara ada wali, ada ada wali, kemudian ada saksi. Itu sudah ada akadnya, kemudian sudah dianggap sebagai rukun pernikahan. Tapi saat ini ditambah harus dicatat. Nah, adanya pencatatan perkawinan itu berusaha untuk mempertemukan antara tadi ya kemajuan zaman dan juga tradisi yang sudah berjalan. Nah, itu jadi makanya ada pencatatan perkawinan itu lahir dari pemikiran Islam moderat yang berusaha untuk mempertemukan antara tradisi Islam yang lama dengan kemajuan zaman. Karena nanti pencatatan perkawinan itu masalahnya banyak untuk saat ini. Kalau dulu ya wajar belum ada pencatatan. Dunia tulis menulis itu belum terlalu dikenal zaman Nabi. Bahkan Nabi menyebut bahwa inna ummatun umiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kami ini umat yang umi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghisap. Kan tradisi menulisnya berarti belum muncul. Saat ini administrasi pencatatan perkawinan itu sangat penting. Maka mau tidak mau juga harus diterapkan. Misalnya juga dalam persoalan penentuan awal bulan nih, saya contohnya yang baru-baru ini.
pemerintah itu nanti mengadopsi atau mengusung konsep hisab imkanur ruqyah. Hisab imkanur ruqyah itu adalah perhitungan yang mempertimbangkan kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Jadi teman-teman kalau ikut pemerintah, itu metode yang digunakan adalah metode hisab yang memadukan dengan metode ruqyah. Hisab ini sebagai representasi kaum modernis, ruqyah ini sebagai representasi kaum tradisional. Islam modern berusaha untuk mengharmonisasikan itu, memadukan itu, kemudian jadilah hisab imkanur ruqyah yang saat ini diusung oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Kementerian Agama. Mereka menggunakan hisab imkanur ruqyah, hisab kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Nah, itu unik ya kan? Zaman Nabi tidak ada, tapi Islam ini hadir ya untuk tadi menyatukan umat agar itu tadi menuju jalan pertengahan. Karena bagi mereka ya jalan pertengahan Islam wasatiyah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tidak terlalu condong ke kiri, tidak terlalu condong ke kanan. Tidak terlalu liberal, tidak terlalu modernis, juga tidak terlalu fundamental, tidak terlalu tradisional. Jadilah Islam wasatiyah. Islam ini yang kemudian mulai digaungkan oleh Kementerian Agama. Saat ini juga Muhammadiyah, NU juga berusaha untuk mengedepankan Islam wasatiyah ini. Islam moderat. Islam yang ya tidak terlalu ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik termasuk dalam persoalan agama. Saya rasa cukup itu ya teman-teman untuk penjelasan saya pada kesempatan hari ini, kurang lebih